Selamat pagi, shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa pada saat pagi ini, khususnya di dalam renungan pagi suara gembala. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang dengan ucapan syukur oleh karena semalaman kami bisa tidur dengan baik, dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami rindu mendengar firman-Mu disampaikan kepada kami lewat sorga, yaitu suara gembala. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu tindakan yang tepat. Terambil dari Mazmur 120 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Nah, saudaraku yang kekasih, tekanan kehidupan biasanya ditanggapi orang dengan keluhan. Keluhan sepertinya dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa, sesuatu yang umum jika seseorang mengalami tekanan hidup. Benarkah demikian, saudara? Perlu disadari bahwa keluhan tidak menghasilkan jalan keluar, tetapi malah sebaliknya membuat seseorang menjadi semakin lemah dan putus asa. Dalam hal ini, Daud tampil beda dari kebanyakan orang. Dalam kesesakan, ia berseru kepada Tuhan, bukan mengeluh kepada Tuhan. Inilah letak perbedaan Daud dari orang pada umumnya. Dia tidak mengeluh, tetapi berseru kepada Tuhan. Apa artinya berseru di sini? Yaitu dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Ia bersandar kepada Tuhan. Ia belajar mengerti kehendak Tuhan. Apapun yang dia alami, walaupun di dalam kesesakan, secara manusia dia mengeluh, tetapi itu bukan pilihan daripada Daud. Daud lebih memilih bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon jalan keluar, memohon kekuatan, memohon pengertian daripada Tuhan. Itu sebabnya ia berdoa berseru kepada Tuhan. Nah, saudaraku, bagaimana keadaan hati saudara jika ada orang yang selalu mengeluh tentang keadaan hidupnya? Oh, tentunya menimbulkan ketidaksukaan di hati saudara, bukan? Demikian juga dengan Tuhan. Seruan yang dinaikkan dari hati yang hancur sangat diperhatikan oleh Tuhan. Sedangkan keluhan tidak mendapat perhatian Tuhan sama sekali. Tuhan senang jika anaknya berseru kepada Tuhan. Bertindaklah dengan tepat dikala saudara dalam kesesakan. Tindakan yang tepat akan membuahkan hasil yang tepat. Nah, saudara, sebagai manusia kita seringkali menghadapi masalah. Mau tidak mau kita tiba-tiba menghadapi masalah. Tanpa diundang dia datang sendiri. Tetapi tolong perhatikan kata masalah. Mas lalu Allah. Justru kalau Tuhan Allah mengizinkan saudara mengalami masalah, berarti saudara siap-siap akan menemukan emas di tengah-tengah masalah itu. Yaitu yang terbaik yang Tuhan sediakan. Lalu masalah. Justru ketika dalam masalah saudara betul-betul memperkenankan hati Tuhan, sikap hidup saudara menyenangkan hati Tuhan, di tengah-tengah masalah saudara malah bisa bertemu dengan Allah sendiri. Jadi masalah yang saudara hadapi, di dalamnya ada emas, di dalamnya ada Allah sendiri. Karena itu jangan mengeluh. Ketika Tuhan izinkan saudara menghadapi masalah yang berat, siap-siaplah saudara untuk menerima emas dan berjumpa dengan Allah itu sendiri.
Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dapat melihat kepada berkat di balik setiap tantangan tidak akan mengeluh ketika sedang menghadapi masalah. Tetapi orang pesimis yang selalu melihat pada kesulitan hanya akan mengeluh atas masalahnya. Saudara, mengeluh bersungut-sungut itu bukan perkara yang kecil di hadapan Tuhan. Ingatlah, ketika bangsa Israel berhasil keluar dari negeri Mesir, siapa yang mati di padang gurun karena perjalanan mereka sangat lama, yaitu mereka berjalan 40 tahun di padang gurun. Ternyata yang meninggal dunia di tengah-tengah padang gurun dalam perjalanan itu adalah orang-orang yang suka bersungut-sungut, orang-orang yang lemah, yang putus asa, yang gampang mengeluh. Itu sebabnya saudaraku, jangan saudara mengeluh. Saudara harus menjadi seorang yang betul-betul kuat dan kekeh iman saudara di hadapan Tuhan. Dan tindakan saudara adalah seorang yang militan. Artinya tidak gampang menyerah, tidak gampang mengeluh, tetapi mengerti kalau itu diizinkan oleh Tuhan. Justru lewat masalah itu, saudara siap-siap untuk menerima berkat, karena di balik masalah, di balik tantangan, Tuhan sediakan berkat. Nah, saudaraku, itu sebabnya mari kita bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita di dalam rencana Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur untuk pertolongan yang telah Tuhan beri lewat renungan di pagi hari ini. Ternyata Engkau tidak suka kalau kami mengeluh ketika menghadapi berbagai macam pergumulan atau masalah. Malah kami ingin belajar seperti Daud. Sikap hidupnya tidak seperti kebanyakan orang yang hanya suka mengeluh, tetapi malah dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia memuliakan Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, dia pasrah menyerah meminta jalan kelepasan dari Tuhan. Dan Tuhan mendengar apa yang menjadi permohonannya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ajar kami mengerti tentang kehidupan ini. Kami harus betul-betul menjadi seorang yang betul-betul orang yang kuat di dalam Tuhan. Seperti pohon yang ditanam, maka akarnya itu merayap sampai ke lapisan tanah yang paling dalam, sehingga pohonnya itu menjadi pohon yang kokoh walaupun badai angin ribut menimpa. Pohon itu meliuk-liuk ke kiri kanan, tapi ketika badai berlalu, pohon itu tegak kembali. Nah, ini gambaran anak-anak Tuhan yang tidak gampang menyerah, tidak gampang mengeluh. Ketika badai datang, dia malah bisa memuji-muji nama Tuhan. Badai berlalu, dia hidup kokoh kembali. Terima kasih untuk firman-Mu di saat pagi hari yang indah ini. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom.